Berita hari ini kita awali dari sebuah sekolah Raudatul Atfal atau Taman Kanak-kanak Muhammad Ramdan yang berada di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, ambruk Selasa pagi. Bangunan ini berada tepat di belakang gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Tak kuat dimakan usia, sekolah ini akhirnya roboh. Seluruh atapnya ambruk rata dengan tanah. Kejadian ini diduga karena kondisi bangunan yang sudah tua, bahkan sudah beberapa kali diguncang gempa. Guru dan murid pun merasakan adanya tanda-tanda pasir yang berjatuhan setiap hari, hingga akhirnya ambruk. Hal tersebut tentu membuat seisi ruang kelas tak nyaman saat belajar dan bermain di RA. Selama 50 tahun, mereka belum merasakan adanya bantuan perbaikan, meskipun sudah berulang kali mengajukan baik ke Kemenak maupun pemerintah Kota Tasikmalaya. Ya, lagi MPLS kita gitu kan. Rencana hari ini juga mau Rencana hari ini mau dipakai, cuman pas keadaan pada saat ada telepon langsung respon ya, langsung saya sebagai kepala sekolah ya meliburkan ya untuk sementara waktu meliburkan KBM gitu. Padahal ini hari anak ya Bu ya? Padahal ya hari anak momennya itu kan sebenarnya bagus ya momennya gitu ya, hari anak tadinya kita mau merayakan di sekolah, cuman pas hari ini kejadiannya seperti ini ya jadi enggak jadi gitu. Kondisinya memang seperti apa Bu sebelum robohan? Kondisinya jadi ini sebenarnya efek dari gempa berskala liter itu ya yang berkekuatan besar ya. Nah pada saat itu si tembok itu sudah jadi condong keluar ya, jadi sudah pisah dengan kuda-kudanya, jadi udah retak. Nah memang setiap hari itu ada saja seperti pasir yang ini ya, yang jatuh ya, mungkin dari dari semen, terus kayu yang jatuh. Jadi setiap hari memang ada, cuman kita memang ya bismillah gitu ya, enggak inilah gitu ya berpikiran ini bahwa sekolah itu akan roboh gitu. Sudah ada bantuan Bu? Sudah ada bantuan-bantuan mungkin selama ini? Bantuan pada saat gempa ada dari IGRA ya, semisal dari IGRA, dari kelurahan juga ada, alhamdulillah gitu udah ada. Jadi dari inilah rekan kerja juga sudah ada. Mereka baru sekali mendapatkan bantuan sejumlah 5 juta rupiah dari Pemkot Tasikmalaya yang tidak cukup untuk renovasi bangunan. Usai mendapat kabar sekolah roboh, BPBD Kota Tasikmalaya langsung ke lokasi dan ikut mengamankan barang yang bisa diselamatkan. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Erik Yoanda menuturkan ambruknya sekolah murni karena bangunan dimakan usia, bukan karena cuaca atau dampak alam. Roboh seperti apa? Memang kalau secara fisik visual yang kita lihat, memang kategorinya memang sudah tidak layak ya sekolah ini untuk dipergunakan, memang harus segera direhabilitasi seperti itu. Termasuk ruangan yang belum roboh juga itu kondisinya udah Ya memang ini kan satu bagian gitu kan, satu bangunan, jadi dari tahun 70 kalau tidak dari ketua yayasannya, sebaiknya memang sudah tidak digunakan untuk keamanan semua ya. terus tadi ada harapan dari pihak sekolah ada tenda untuk kegiatan pembelajaran sementara gimana Pak? Kalau tenda kita bisa fasilitasi, tapi sudah disampaikan ke Pak Lurah dengan Pak Ibu gurunya, tapi dari sisi kenyamanan mungkin untuk anak-anak ya kurang ini karena panas mungkin, tapi bisa kita fasilitasi satu tenda kita pasang mungkin. Pas sebelum kejadian ini tidak ada hujan atau angin kencang seperti itu? 2 hari ini tidak ada ya untuk hujan dan angin, karena kita pun sekarang sebenarnya memasuki musim kemarau, tetapi untuk cuaca ekstrim masih tetap ada terutama hujan gitu. Jadi kemaraunya adalah kemarau basah. Jadi tidak ada prediksi hujan dari BMKG juga. Berarti murni kondisi yang sudah tidak memungkinkan ya Pak? Ya ini memang kondisinya sudah lapuk dan bangunan sudah tua.
Kini untuk kegiatan pembelajaran, pihak sekolah sangat membutuhkan bantuan tenda untuk dijadikan ruang belajar. BPBD pun mengaku siap memfasilitasi tenda tersebut. Kedepannya mereka berharap ada bantuan untuk perbaikan dan renovasi bangunan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Bogor. Warga Desa Malasari Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menghadapi tantangan berat akibat buruknya akses jalan di wilayah mereka. Ketika seorang warga sakit, mereka harus menggendong pasien tersebut melintasi jalan yang rusak. Situasi ini semakin diperparah ketika sebuah truk mogok di jalan tersebut, memaksa warga untuk mengatasi hambatan tambahan dalam perjalanan mereka ke fasilitas kesehatan. Buruknya kondisi infrastruktur jalan di Desa Malasari yang berada di pebukitan Gunung Halimun Salak ini harusnya menjadi perhatian serius. Sebab hingga saat ini, warga belum merasakan pelayanan infrastruktur dan kesehatan yang memadai dari pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam rekaman video ini menyoroti betapa sulitnya akses kesehatan bagi warga Desa Malasari. Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang buruk menyebabkan warga harus berjuang keras demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Truk mogok di jalan dan berlubang hanya menambah penderitaan masyarakat. Satu-satunya ini. Harus digendong itu kalau ini. Iya, harus digendong. Biasanya kalau ada yang sakit gimana itu? Ya, Apakah sewa mobil atau gimana gitu? ya sebenarnya sih ada mobil yang dari itu, yang dari desa. Cuman kan nggak standby dari sini. Harus telepon dulu ke yang di Desa Malasari. Itu sering terjadi kalau warga yang sakit ke sini kendalanya karena akses jalan ini ya? Iya, kendalanya jalan. Ini udah puluhan tahun. Tolong pemerintah secepatnya memperbaiki jalan biar warga sini ada yang orang sakit tuh jalannya cepat ke. Masyarakat berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk memperbaiki akses jalan dan memastikan fasilitas kesehatan lebih mudah dijangkau. Reva Putri tertunduk bermasker saat dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Cirebon Selasa sore. Selebgram berusia 18 tahun ini terpaksa berurusan dengan hukum usai mempromosikan situs judi online. Selebgram dengan 6.000 followers tersebut diamankan di rumahnya di Kecamatan Arja Winangun. Dalam mempromosikan situs judi online, Reva mendapat ajakan dari seorang temannya yang menawarkan untuk menampilkan iklan situs tersebut. Gadis yang baru lulus sekolah tersebut kemudian mengiyakan tawaran dan mulai mempromosikan iklan judi online. Selama sepekan, Reva mengunggah iklan judi online di media sosialnya. Dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan diketahui Reva mendapat bayaran sebesar Rp200.000 untuk promosi selama 1 minggu. Setiap harinya, Reva mengunggah foto dan website judi online Mambawin untuk menarik minat masyarakat bermain judi maya tersebut. Pada sore hari ini, kami dari Polresta Cirebon akan menyampaikan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran kami Satreskrim Polresta Cirebon maupun yang pertama kasus perjudian online atau dikenal judi slot ya. Nah, ke kasus judi online-nya TKP-nya di Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Kejadiannya hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Pelakunya inisial R, alamatnya di Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran. Barang bukti yang berhasil diamankan 1 unit handphone merek Oppo, kemudian foto hasil screenshot dan hasil cetaknya di story IG-nya dengan nama Reva Melisa Putri yang mencantumkan mempromosikan judi Mambawin. Ayat 3 Junto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ancaman pidananya 10 tahun. Selain Reva yang mempromosikan judi online, petugas juga mengamankan 3 tersangka judi online dan judi togel.
Petugas juga melakukan patroli cyber dan meminta Kominfo memblokir puluhan website judi daring tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan aksinya itu, selebgram cantik ini terancam pasal 45 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.